Lu pernah nggak kaget ketika vokalis band yang lagunya jadi soundtrack galau SMA tiba-tiba muncul di baliho partai? Nyengir, ini nyata coy. Kembali lagi di skenario program musik terbaik untuk memahami dunia, dan hostnya tidak pernah ada di baliho partai. Di Indonesia, fenomena musisi jadi politisi bukan hal baru karena Giring jadi ketua PSI atau Pasha Ungu jadi anggota dewan. Tapi di balik panggung glamor dan janji membawa perubahan, ada pertanyaan yang menggelitik. Kenapa mereka melakukannya? Dan mengapa kita sebagai fans sering merasa dikhianati? Selalu ada niat baik kalau mau dicari-cari. Oke, anggaplah kita mikir positif. Pasti semua caleg punya alasan mulia kenapa mereka terjun ke politik. Tapi kita tahu, niat baik aja nggak pernah cukup. Yang mungkin bikin imajinasi musisi liar adalah mereka merasa punya banyak fans, post-paro syndrome gitulah. Semua orang kenal mereka. Ya bayangin aja, lu punya ribuan atau mungkin jutaan followers. Suara lu didengar, dan setiap kata yang keluar dari mulut lu jadi trending topik. Masa lalu kelihatan begitu berkilau buat musisi-musisi ini. Era di mana mereka manggung sana-sini, tahu-tahu jadi sepi alias anyep karena kegeser generasi yang lebih muda. Ini bikin masa depan kelihatan suram, dan jelas nggak ada yang mau maju. Bagi politisi, dukungan seorang selebriti adalah golden ticket untuk meraih simpati generasi muda. Tapi bagi musisi itu sendiri, ini sering lebih personal. Giring Ganesa misalnya, dia sering banget bilang lelah hanya menghibur dan ingin berkontribusi nyata. Lucu banget. Pasha Ungu beralasan politik memberinya tanggung jawab baru setelah puas mengejar prestasi di musik. Tapi, benarkah ini murni pengabdian? Coba deh jujur, politik juga soal branding. Nama besar di industri hiburan bisa jadi modal untuk masuk parlemen, meski track record-nya nol. Ahmad Dhani yang getol banget soal politik, atau Ivan Seventeen deh yang 2 kali gagal nyalek contohnya. Mereka mungkin tulus ya. Oke, kita sepakati mereka tulus. Tapi di mata publik, langkah ini sering terlihat seperti usaha biar tetap relevan. Apalagi di saat karir musiknya lagi redup. Ini bagian yang paling pelik, fanbase. Bagi penggemar, musisi bukan sekadar penyanyi. Mereka adalah teman imajiner yang paham luka hati, kegelisahan, atau mimpi-mimpi kita. Musik ada pelarian dari dunia nyata yang kacau. Jadi, ketika idola lu tiba-tiba membela kebijakan yang bertolak belakang dengan nilai diri lo, rasanya seperti dikhianati sebagai sahabat. Ambil contoh, dulu dia jadi suara bagi anak muda lewat lagu-lagu raja. Tapi, saat masuk politik dan gagal, penggemarnya bingung. Ini orang yang sama nggak sih sama yang nyanyi tadi? Atau Giring yang dulu membawakan Laskar Pelangi, kini justru dianggap sebagai tokoh kontroversial. Fans pun terbelah. Ada yang bangga melihat idolanya, tapi ada juga kecewa karena musik yang dulu menyatukan, kini malah memecah. Namun yang pasti, ada sisi sebagai fans yang merasa dikhianati. Karena ya, ini bukan urusan musik. Cuman, karena lu bisa gonjang-gonjang gitar, bukan hanya karena lu musisi atau lu bisa bikin lagu bagus nih, tiba-tiba lu bikin kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Gak begitu sih konsepnya. Di sini, masalahnya tuh bukan sekadar perbedaan politik. Ini tentang ekspektasi yang hancur. Fans merasa hubungan mereka dengan musisi dibangun atas dasar kepercayaan. Ketika sang musisi jadi politisi, apalagi yang partisan, rasanya seperti hubungan dimanfaatkan untuk agenda lain. Kamu pernah baca komen di Ahmad Dhani nggak sih? Pasti banyak banget orang bilang, balik ngeband aja mas. Dulu lagu lu bagus, sekarang bikin emosi gini, omongan lu. Bukan karena mereka anti kritik, tapi karena politik mengubah cara memandang sang musisi atau artis itu sendiri. Musik Dhani dulu misalnya, dianggap universal. Tapi lihatlah Ahmad Dhani hari ini, ia dikaitkan dengan polarisasi. Fans yang tidak sepaham akhirnya men-skip lagu Dewa. Bukan karena lagu Dewa itu buruk tentu saja, tapi karena bayangan musisinya, si Ahmad Dhani ini, jadi aktivis parpol yang mengganggu kenangan keindahan mereka. Di balik retorika membawa perubahan, realitas politik ternyata lebih kejam dibanding yang kita bayangkan.
banyak musisi yang terjun ke dunia ini tanpa persiapan matang. Hasilnya, mereka terjepit antara idealismenya dan mesin partai yang pragmatis. Andika Mahesa, ex-vokalis Kangen Band itu, ingin membangun Lampung lewat Partai Demokrat misalnya. Tapi, apakah ia punya kapasitas yang nyata? Atau sekadar jadi brand ambasador parpol? Giring misalnya, dulu dipuja sebagai frontman Niji. Sekarang, lebih sering jadi meme ketimbang dianggap serius. Bahkan, Ian Kasela aja nih mengaku kapok setelah gagal di politik. Di sini, ironinya jelas. Musisi ingin dianggap lebih dari sekadar penghibur. Tapi, justru kehilangan sesuatu yang dulu bikin mereka dicintai banyak orang. Pertama, yang jelas kita emang nggak bisa sih ngelarang jalur hidup orang gitu. Mau dia nyalek kek, mau ngapain kek, ya boleh-boleh aja. Itulah esensi demokrasi. Walaupun lu kesel banget ngeliatnya. Tapi, musisi jelas boleh menggunakan haknya sebagai warga negara. Paling kalau gagal ya kita ketahuin aja. Kedua, musisi adalah manusia. Mereka bisa salah pilih jalur, terjebak ambisi. Nah, sebagai fans, yang perlu kita lakukan adalah melihat lagi ekspektasi kita. Menyukai musik seseorang tidak harus berarti menyetujui semua pilihan hidupnya. Misal, gue suka banget sama Rendang di Blok M, Bu Emi namanya. Tapi kalau dia nyalek, bukan berarti gue bakal nyoblos dia ya. Di sisi lain, musisi juga perlu introspeksi. Jangan jadikan fans sebagai massa mengambang. Dan, Lu pikir lu bisa gitu manfaatin kita? kalau memang mau jadi politisi, lakukan dengan penuh integritas, bukan sekadar popularitas. Karena langkah politik yang sembrono cuma bakal mengubur warisan musik lu. Jadi, lain kali kalau kamu lihat idolamu tersenyum di baliho partai, tarik nafas dalam. Nikmatilah musiknya, kritisilah pilihan politiknya. Dan jangan lupa, nggak tahu deh jangan lupa apa. Bye.